Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernita Tsara Putri, nomor absen 3 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempraktekkan transaksi kas dan bank pada aplikasi Accurate. Yang pertama, pada tanggal 30 Januari 2023, pembelian Singapore Dollar sebesar 500 dolar menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Eh, ditransfer ke rekening Mandiri Singapore Dollar. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000 dan dialokasi ke akun beban lain-lain dengan informasi nilai kurs sebesar Rp10.050. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke kas dan bank, lalu pergi ke transfer bank. Di sini terjadi pada tanggal 30 Januari. Di sini ditransfer dari kas Mandiri IDR ke Bank Mandiri Singapore Dollar. Di sini keterangannya tadi kursnya yaitu sebesar Rp10.050 dan hasil transfernya sebesar 500 dolar. Dan di sini ada keterangan selisih sebesar 5.025.000. Maka nilai transfernya ini adalah ini tadi, 5.025.000. Setelah itu kita pergi ke biaya transfer. Sini dialokasikan ke beban lain-lain sebesar 15.000 dan dibebankan ke bank pengirim. Lalu dapat kita lanjut. Setelah itu kita klik informasi lainnya. Untuk catatannya ditulis saja. Setelah itu dapat kita simpan. Lalu pada tanggal 31 Januari, pencatatan bunga bank dialokasi ke dalam akun pendapatan lain-lain pada bulan Januari 2023 diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 150.000. Kita dapat silang terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke kas dan bank, lalu ke penerimaan. Di sini kita menggunakan Bank Mandiri IDR pada tanggal 31 Januari. Lalu akun perkiraannya yaitu pendapatan lain-lain sebesar 150.000. Kita lanjut. Kita pergi ke informasi lainnya. Dan di sini tidak ada keterangan nomor cek dan lain-lain. Jadi saya akan mengisikan catatannya yaitu sebagai bank. Setelah itu dapat kita klik simpan. Setelah itu pada tanggal 31 Januari pada tanggal yang sama, pencatatan beban listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri DR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.750. Maka dapat kita transfer terlebih dahulu, setelah kita pergi ke kas dan bank, lalu kita ke pembayaran. Ini menggunakan Bank Mandiri DR pada tanggal 31 Januari dengan akun perkiraannya yaitu beban air listrik, air, telepon dengan nilainya sebesar 1.750.000. Lalu dapat kita lanjut. Setelah itu pada informasi lainnya kita dapat memberi catatan listrik, air. Setelah itu dapat kita simpan. Setelah itu pada tanggal yang sama pencatatan biaya cetak brosur yang dialokasi dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran. Untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR dengan nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar 1.350. Kita langsung saja IDR pada tanggal 31 Januari. Kita masuk ke beban pemasaran. Beban pemasaran sebesar 1.250. Kita lanjut. Lalu dapat kita pergi ke catatan.
Setelah itu dapat kita simpan. Lalu pada tanggal yang sama yang terakhir, tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan pembayaran utang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2022. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR nilai utang biaya sebesar 12.500.000. Kita dapat masukkan rekeningnya, yaitu Bank Mandiri IDR pada tanggal 31 Januari. Sini menggunakan akun perkiraan utang biaya sebesar 12.500.000. Dapat kita lanjut. Setelah itu kita isikan informasinya, yaitu melunasi utang biaya. Setelah itu dapat kita simpan. Di sini saya akan mempraktekkan jurnal umum pada aplikasi Accurate. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari 2023, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Maka kita dapat pergi ke buku besar. Kita pergi ke daftar laporan. Lalu kita pergi ke pajak. Lalu kita pergi ke rekonsiliasi PPN dari Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari. Kita tampilkan. Maka di sini sudah terlihat rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Untuk PPN keluarnya di sini untuk PPN pengeluarannya yaitu Rp13.206.105 dan PPN masukannya sebesar Rp7.374.400. Itu ketika kita mencatat ke jurnal umum, kita pergi ke buku besar lalu ke jurnal umum. Itu dapat kita simpan. Karena kan kita tadi sudah masukkan ke jurnal umum, maka kita dapat cek lagi di daftar laporan. Maka daftar laporan ini sudah otomatis berubah. Jadi total PPN lebih atau kurang bayarnya yaitu 0. Jadi dapat kita tutup. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari juga, pencatatan atas biaya asuransi di Muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Lalu kita dapat pergi ke daftar laporan. Lalu di sini sudah keluar neracanya. Dan asuransi di Muka itu sebesar 48 juta.
Di sini untuk keterangannya pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 48 juta. Kita pergi ke buku besar, mengikuti ke jurnal umum, 31 Januari, beban asuransi, asuransi sebesar 4 juta pada asuransi dibayar di muka yang kredit sebesar 4 juta. Lalu informasi lainnya dapat kita isikan. Nah, itu dapat kita simpan. Setelah kita simpan, maka ini tadi akan ada perubahan. Ini, seperti ini. Setelah itu, ada transaksi yang terakhir. Melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023 dengan info nilai kurs nilai dolar 31 Januari 2023 sebesar Rp10.050. Kita dapat silang terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke perusahaan. Lalu ke proses akhir bulan. Di sini bulan yang mau kita proses pada bulan Januari 2023. Dan di sini sudah ada informasi nilai kursnya yaitu Rp10.050. Setelah itu dapat kita klik simpan. Yang sudah selesai. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.